Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang dalam webinar hari ini yang berjudul Memulai Karir di Bidang UI UX dengan Memahami Metode Design Thinking. Jadi saya sangat senang bisa berada di sini bersama teman-teman semua untuk menjelajahi topik yang menarik dan relevan ini. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita bisa mendokumentasikan dulu kegiatan kita hari ini. Untuk yang berkenan on-cam, bisa on-cam terlebih dahulu. Baik, ya izin dokumentasikan meeting kita hari ini. Sudah selesai, bisa off-cam kembali. Terima kasih teman-teman. Kita mulai saja untuk materi hari ini. Dunia desain pengalaman pengguna atau UI UX telah menjadi salah satu bidang yang paling dinamis dan menarik dalam industri teknologi modern. Dengan perubahan yang cepat dalam kebutuhan dan preferensi pengguna, permintaan akan profesional UI UX yang berkualitas akan semakin meningkat tentunya. Namun, menjadi seorang UI UX designer yang sukses bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pengguna, kreativitas dalam merancang solusi yang efektif, dan keterampilan dalam menerapkan metode desain yang tepat. Inilah mengapa hari ini kita akan membahas bagaimana memulai karir di bidang UI UX dengan memahami salah satu pendekatan terpenting dalam desain, yaitu design thinking. Sebelumnya, perkenalkan dulu mengenai saya, pembicara dalam webinar ini. Nama saya Bila Iza Arianto, seorang mahasiswi aktif semester 6 di Universitas Negeri Surabaya yang sedang menjalani program MSIB Batch 6 di Bisa AI Academy. Dengan minat khusus dalam bidang desain antarmuka pengguna atau UI UX, saya percaya bahwa kombinasi antara kreativitas dan pemahaman mendalam tentang pengguna dapat menghasilkan pengalaman digital yang luar biasa. Saya bersemangat untuk terlibat dalam eksplorasi dan pengembangan solusi inovatif dalam dunia UI UX. Tujuan pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan prinsip dasar design thinking dalam konteks desain antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX. Yang kedua, menguraikan secara rinci setiap tahap dari metode design thinking, mulai dari tahap empati hingga tahap implementasi, serta cara menerapkannya dalam pengembangan produk UI UX. Yang ketiga, menyajikan langkah-langkah praktis untuk memulai karir di bidang UI UX dengan memahami dan menerapkan metode design thinking, serta menyoroti sumber daya dan pelatihan yang berguna. Selanjutnya, yang terakhir, merangkum poin-poin utama yang telah dibahas, menyoroti tantangan dan peluang di masa depan bagi para profesional yang ingin berkembang dalam bidang UI UX dengan pendekatan design thinking. Semoga dari tujuan ini teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya.
Agenda pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama ada pengantar design thinking dan UI UX, yang kedua tahapan metode design thinking, kemudian yang ketiga langkah-langkah memulai karir di bidang UI UX dengan design thinking, kemudian kita akan menyimpulkan pembahasan kita hari ini dan melakukan diskusi atau tanya jawab. Kita masuk dalam subbab pertama yaitu pengantar design thinking dan UI UX. Jadi konsep dasar design thinking yaitu design thinking adalah pendekatan kreatif untuk memecahkan masalah yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengguna. Untuk konsep dasarnya sendiri dibagi beberapa tahap atau beberapa poin. Yang pertama yaitu empati, memahami secara mendalam kebutuhan, keinginan, dan tantangan pengguna melalui observasi, wawancara, dan penelitian. Yang kedua, pengertian. Merumuskan masalah dengan jelas dan mendefinisikan tujuan desain yang ingin dicapai. Yang ketiga, ideasi. Menghasilkan berbagai wawasan kreatif atau gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi tanpa terbatas oleh batasan konvensional. Yang keempat, prototyping, yaitu membangun prototipe yang dapat diuji untuk memvalidasi gagasan dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Dan yang terakhir yaitu uji coba, mengujikan prototipe kepada pengguna untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi pengguna. Selanjutnya yaitu pentingnya pemahaman pengguna dalam desain UI UX. Pemahaman yang mendalam terhadap pengguna merupakan kunci dalam merancang pengalaman pengguna yang memuaskan. Untuk aspek pentingnya pemahaman pengguna dalam desain UI UX, di sini saya menyajikan 4 aspek yang bisa teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan memahami kebutuhan, preferensi, dan masalah pengguna, desainer dapat menciptakan produk yang lebih relevan dan berharga bagi mereka. Yang kedua, mengurangi resiko. Pemahaman yang baik tentang pengguna membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi resiko kegagalan produk atau fitur yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, mendorong inovasi. Dengan memahami tantangan yang dihadapi pengguna, desainer dapat mengidentifikasi peluang inovasi dan mengembangkan solusi yang benar-benar baru dari sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya, meningkatkan retensi pengguna. Produk yang dirancang dengan baik berdasarkan pemahaman pengguna cenderung memiliki tingkat referensi atau retensi yang lebih tinggi karena mereka lebih memenuhi kebutuhan dan memahami pengguna. Selanjutnya, hubungan antara design thinking dan kreativitas dalam merancang solusi yang efektif. Design thinking tidak hanya tentang memecahkan masalah, tetapi juga tentang menemukan solusi yang kreatif dan inovatif. Untuk hubungannya, yaitu yang pertama, pemikiran out of the box. Design thinking mendorong para desainer untuk berpikir di luar batas-batas konvensional, menciptakan ruang bagi ide-ide kreatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, penggabungan ide. Dalam proses ideasi, design thinking mengharuskan penggabungan berbagai ide dari berbagai sumber, menciptakan kesempatan untuk solusi yang inovatif dan unik. Kemudian yang ketiga, eksperimen dan iterasi. Design thinking mendorong eksperimen dan iterasi cepat, memungkinkan desainer untuk mencoba dan memodifikasi gagasan secara terus-menerus, yang seringkali mengarah pada solusi yang kreatif dan efektif. Kemudian yang keempat, fokus pada pengguna. Kreativitas dalam design thinking selalu terkait dengan pemahaman mendalam tentang pengguna, memastikan bahwa ide-ide kreatif tersebut memiliki nilai dan relevansi yang sesuai untuk mereka. Selanjutnya, tahapan metode design thinking. Di sini ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman ketahui mengenai metode design thinking. Yang pertama, empati. Memahami secara mendalam pengguna dan tantangan yang mereka hadapi, dan melibatkan observasi langsung, wawancara, serta analisis
untuk merasakan pengalaman pengguna. Yang kedua, pengertian atau define. Mendefinisikan secara jelas masalah yang ingin diselesaikan dan menentukan tujuan desain yang spesifik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, ideasi. Menghasilkan beragam gagasan kreatif untuk mengatasi masalah dan menggunakan teknik brainstorming dan kolaborasi untuk mendorong kreativitas. Kemudian yang keempat, prototyping. Membangun prototipe sederhana yang merepresentasikan solusi yang diusulkan, dan prototipe tersebut dapat berupa sketsa, mockup digital, atau model fisik. Kemudian yang kelima, uji coba. Menguji prototipe dengan pengguna target untuk mendapatkan umpan balik. Menggunakan hasil uji coba untuk mengevaluasi prototipe dan melakukan iterasi jika diperlukan. Kemudian, kita harus mengetahui langkah-langkah memulai karir di bidang UI UX dengan design thinking. Untuk langkah-langkahnya yang perlu teman-teman ketahui atau bahkan teman-teman bisa menerapkan ini sebagai awalan memulai karir di bidang UI UX design. Teman-teman yang pertama dapat rujukan terhadap sumber daya dan pelatihan yang tersedia. Mulailah dengan mencari sumber daya yang berkualitas tentang UI atau UX dan design thinking, seperti buku, kursus online, webinar, dan komunitas. Kemudian, rujukan kepada situs web dan platform belajar seperti Udemy, Coursera, atau LinkedIn Learning yang menawarkan kursus-kursus terkait. Kemudian yang kedua, langkah-langkah praktis untuk memulai karir di bidang UI UX. Yang pertama, buatlah portofolio yang menonjol dengan proyek-proyek yang mencerminkan pemahaman teman-teman tentang UI UX dan penerapan design thinking. Kemudian yang kedua, jalinlah hubungan dengan profesional UI UX melalui jejaring sosial, forum online, atau acara networking. Kemudian yang ketiga, ajukan lamaran magang atau posisi entry level di perusahaan atau agensi yang fokus pada pengembangan produk digital. Kemudian langkah yang selanjutnya, pentingnya pengalaman praktis dan pembelajaran berkelanjutan. Yang pertama, aktif terlibat dalam proyek-proyek UI UX di luar lingkungan akademis, baik secara mandiri maupun dalam tim. Yang kedua, terlibat dalam komunitas atau kelompok UI UX untuk bertukar ide dan pengalaman dengan profesional lain. Dan yang ketiga, selalu berkomitmen untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru, memulai kursus, seminar, atau workshop yang relevan dengan bidang UI UX dan design thinking. Selanjutnya, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, yaitu design thinking adalah pendekatan yang kuat dalam memecahkan masalah dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap pengguna. Pentingnya pemahaman pengguna dalam desain UI UX tidak dapat diabaikan karena hal itu dapat mengurangi resiko kegagalan produk dan mendorong inovasi berkelanjutan. Hubungan erat antara design thinking dan kreativitas memungkinkan terciptanya solusi yang inovatif dan unik. Melalui tahapan-tahapan metode design thinking, desainer dapat mengembangkan solusi yang lebih relevan bagi pengguna. Langkah-langkah memulai karir di bidang UI UX dengan design thinking memberikan panduan praktis untuk mengembangkan keterampilan dan jaringan profesional. Pentingnya pengalaman praktis dan pembelajaran berkelanjutan menegaskan bahwa kesuksesan dalam bidang ini bergantung pada dedikasi dan komitmen untuk terus belajar. Dengan demikian, memahami dan menerapkan design thinking dalam desain UI UX bukan hanya tentang menciptakan produk yang lebih baik, tetapi juga tentang membentuk karir yang lebih bermakna. Setelah itu, kita masuk pada sesi Q&A. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi dengan saya di room kali ini, bisa mempertanyakan pertanyaannya di public chat maupun bisa on mic ya teman-teman. Saya tunggu sekitar 10 menit sampai pukul 10.30.
Baik, jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja konsep dasar dari design thinking yang penting untuk dipahami bagi seseorang yang ingin memulai karir di bidang UI UX? Jadi konsep dasar dari design thinking yang penting untuk dipahami adalah ada 4 tahapan utamanya, yaitu empati, definisi, ideasi, dan prototype. Jadi memahami bahwa pendekatan ini berpusat pada pengalaman pengguna dan pemecahan masalah secara kreatif. Kemudian yang kedua, bagaimana design thinking dapat memengaruhi proses pengembangan produk atau layanan dari perspektif UI UX. Jadi design thinking memengaruhi proses pengembangan produk atau layanan dari perspektif UI UX dengan memberikan pendekatan yang berorientasi pada pengguna. Ini membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna akhir atau end user. Kemudian yang ketiga, apa peran utama seorang UI UX designer dalam menerapkan metode design thinking dalam sebuah proyek? Peran utamanya seorang UI UX designer itu dalam menerapkan metode design thinking sebagai fasilitator dalam memandu tim dalam tahapan-tahapan design thinking, serta menggunakan wawasan dan pengetahuannya dalam memastikan solusi yang dihasilkan menghasilkan pengalaman pengguna yang optimal. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengintegrasikan penelitian pengguna atau user research ke dalam proses design thinking untuk memastikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi untuk mengintegrasikan penelitian pengguna ke dalam proses design thinking, UI UX designer perlu melakukan wawancara, observasi, atau studi pengguna lainnya untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan masalah pengguna. Dari jawaban yang telah saya berikan, apakah sudah menjawab pertanyaan teman-teman semuanya? Baik, sudah ya. Jadi kita akhiri sesi Q&A kali ini. Kemudian mungkin itu saja dari saya untuk webinar hari ini. Semoga webinar hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman semua untuk memulai karirnya pada bidang UI UX. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang telah bergabung bersama saya di sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Selamat siang.